Tata negara dan pemerintahan. Pada materi ini kita akan mempelajari dua subbahasan, yaitu yang pertama lembaga penyelenggara negara dan sistem pemerintahan. Sebelum kita membahas lebih mendalam tentang lembaga penyelenggara negara, ada sebuah pertanyaan yang cukup bikin penasaran. Apa itu pertanyaannya? Yaitu mengapa perlu ada pembagian kekuasaan dalam sebuah negara? Pembagian kekuasaan dalam sebuah negara itu sangat diperlukan dalam upaya membatasi kekuasaan pemerintah, agar aktivitas pemerintah itu tidak menjurus kepada perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, dan tindakan sewenang-wenang. Maka itu perlu adanya pembatasan kekuasaan negara, yaitu dengan cara membagi kekuasaan negara. Lembaga penyelenggara negara. Lembaga penyelenggara negara di Indonesia itu dalam upaya pembagian kekuasaan dengan prinsip check and balance. Lembaga penyelenggaraan negara di Indonesia itu terbagi dalam 3 lembaga, yaitu lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. Lembaga eksekutif. Adapun tugas pokok dan fungsi lembaga eksekutif yaitu lembaga negara ini menjalankan negara berdasarkan undang-undang. Siapakah yang menjalankan kekuasaan eksekutif? Yaitu presiden bersama wakil presiden beserta menteri-menterinya. Lembaga legislatif. Adapun tugas pokok dan fungsi lembaga legislatif yaitu berwenang membuat undang-undang dasar dalam rangka untuk menjalankan negara. Lalu siapa yang menjalankan kekuasaan legislatif? Yaitu lembaga DPR, MPR, dan DPD. Lembaga yudikatif. Adapun tugas pokok dan fungsi lembaga yudikatif yaitu mengadili pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dalam menjalankan negara oleh pemerintah. Siapakah yang menjalankan kekuasaan yudikatif? Yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Mari mengenal sistem pemerintahan yang secara umum di dunia itu ada 2, yaitu sistem pemerintahan presidensil dan sistem pemerintahan parlementer. Sistem pemerintahan presidensil di mana presiden itu memiliki kekuasaan tertinggi karena beliau sebagai kepala negara maupun sebagai kepala pemerintahan. Sistem pemerintahan parlementer. Di sistem pemerintahan parlementer, presiden hanya sebagai kepala negara, sedangkan yang menjabat sebagai kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri. Untuk bisa menilai apakah sebuah negara itu menerapkan sistem pemerintahan presidensil atau menerapkan sistem pemerintahan parlementer, maka kita harus mengenal ciri-ciri masing-masing sistem pemerintahan, baik sistem pemerintahan presidensil maupun sistem pemerintahan parlementer. Ciri-ciri sistem pemerintahan presidensil yang pertama yaitu presiden sebagai kepala negara juga sebagai kepala pemerintahan. Yang kedua adalah presiden dibantu sejumlah menteri yang diangkat oleh presiden. Ketiga, presiden tidak dapat membubarkan parlemen. Yang keempat, para menteri bertanggung jawab kepada presiden. Ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer. Pertama, kepala pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri,
Kedua, Perdana Menteri memimpin para menteri dalam menjalankan tugas pemerintahan. Ketiga, Perdana Menteri dan kabinetnya bertanggung jawab kepada parlemen. Dan keempat, parlemen bisa membubarkan pemerintahan dengan mengajukan mosi tidak percaya. Terima kasih anak-anak. Semoga kita berjumpa kembali dalam video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.